Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuftah Al-Baburoyan dari kelas TMK 2A NIM 36202130 2007. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS pengelasan. Yang pertama, soal pengertian dari pengelasan logam. Pengelasan logam adalah salah satu teknik penyambungan logam dan cara mencairkan sebagai logam induk dan logam pengisi. Yang kedua, jelaskan prinsip kerja pengelasan SMAW dan disertakan gambar lengkap. Prinsip kerja pengelasan SMAW, ketika ujung elektroda didekatkan pada logam induk akan terjadi busur las yang panas. Kemudian panas ini membuat ujung elektroda kawat las mencair dengan benda kerja secara setempat. Maka kampu las akan terisi logam cair yang berasal dari logam induk atau elektroda. Inilah adalah contoh gambar pengelasan SMAW. Soal nomor 3, jelaskan tentang polaritas DCEN dan DCEP pada mesin las SMAW, sertakan gambar dan pengaruh hasil lasan. Polaritas DCEN adalah benda kerja atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub T dan elektrodanya disambungkan dengan kutub minus pada mesin las DC. Yang kedua, polaritas DCEP adalah benda kerja atau material dasar yang akan dilakukan pengelasan disambungkan dengan kutub negatif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub positif dari mesin las DC. Di sini ada gambar contoh hasil pengelasan. Lanjut soal nomor 4. Sebutkan klarifikasi dari sambungan las logam. Yang pertama adalah boot join, yang kedua ada T join atau sambungan T, yang ketiga ada corner join, yang keempat ada lap join sambungan tumpang, yang kelima ada parallel join. Soal nomor 5, jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur. Yang pertama ada elektroda E7018, adalah prosedur penyimpanan dan pengertian penggunaan elektroda atau kawat las ini banyak dipakai di workshop. Yang kedua ada ER705. Kawat las ini sangat cocok untuk pengelasan lembaran logam. Yang ketiga ada E6017, adalah elektroda yang dimana dianggap sama jenisnya dengan elektroda. Yang membedakan adalah jumlah kandungan kalium yang berada pada kawat tersebut. Yang keenam, sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan. Yang pertama ada cacat internal berada dalam hasil lasan. Yang kedua ada cacat las undercut. Yang ketiga ada cacat las porositas. Yang keempat ada cacat las SIAG. Yang kedua ada cacat eksternal berada di luar hasil lasan. Contohnya penetrasi tidak lengkap, terus fusion tidak lengkap, percikan over spatter. Lanjut soal nomor 7, sebutkan beberapa pengaruh kecepatan elektroda berdasarnya arus, tegangan, kondisi lapangan, dan posisi las pada hasil pengelasan. Elektroda, apabila elektroda digerakkan tepat dan stabil, menghasilkan hasil las yang bagus. Besarnya arus untuk pengelasan yang tepat dapat ditentukan berdasarkan arus untuk ketebalan logam induk, macam dan diameter kawat las. Jika asal pilih arus, maka hasil las banyak cacatnya. Tegangan untuk yang aman atau kurang dari 45 volt. Jika lebih dari itu, maka harus disesuaikan dengan keperluan dengan memperhatikan ukuran dan tipe elektrodanya supaya hasil las bagus.
Pengaruh posisi las dengan hasil pengelasan, yaitu jika saat pengelasan 2G dilakukan dengan cara 1G, maka hasil las berbeda dengan yang diinginkan. Lanjut soal nomor 8, sebutkan prosedur persyaratan kerja pengelasan sebelum pengelasan, selama pengelasan, setelah pengelasan. Sebelum mengelas, gunakan APD untuk keselamatan kerja, lalu siapkan alat, bahan, dan mesin las yang akan digunakan. Yang kedua, selama pengelasan, During melakukan pekerjaan dengan baik dan benar supaya hasilnya maksimal. Setelah pengelasan after, bersihkan kerak-kerak hasil las dengan palu dan sikat baja. Setelah sudah selesai mengelas, jangan lupa bersihkan dan rapikan tempat kerja atau matikan mesin lasnya. Soal nomor 9, dalam melakukan pengelasan, pekerja harus memperhatikan simbol-simbol dalam mengelas seperti berikut. Sebutkan maksud nomor dalam simbol las tersebut. Yang nomor 1 adalah simbol kampuh. Yang nomor 2 ada simbol las fillet. Yang ketiga ada simbol fillet groove. Soal nomor 10. Jelaskan jenis sambungan pengelasan di bawah ini. Yang gambar pertama adalah sambungan las T-joint. Ini sambungan yang berbentuk seperti huruf T. Yang kedua ada sambungan butt joint, jenis sambungan tumpul. Yang ketiga ada lap joint, jenis sambungan tumpang. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.